Gelombang unjuk rasa besar-besaran melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ribuan warga turun ke jalan menolak kebijakan pemerintah Kabupaten Pati yang menetapkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP 2 hingga 250%. Kebijakan tersebut sejatinya masih dalam batas maksimal aturan, bahkan tidak menyentuh seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50%. Namun, warga tetap menilai langkah itu terlalu membebani masyarakat. Kemarahan warga semakin menjadi setelah mendengar pernyataan Bupati Pati, Sudewo, yang dianggap menyinggung hati rakyat. Ia menyebut bahwa sekalipun 5.000 bahkan 50.000 orang berunjuk rasa, dirinya tetap tidak gentar. Ucapan itu dipandang sebagai bentuk arogansi seorang pemimpin terhadap aspirasi warganya sendiri. Sebagai simbol protes, warga kemudian melakukan aksi unik berupa donasi air mineral. Puluhan dus air mineral dikumpulkan dan ditata di sepanjang trotoar depan pendopo Kabupaten Pati. Donasi serupa terus mengalir hingga akhirnya menumpuk di kawasan alun-alun Pati. Aksi ini menjadi sorotan luas karena dianggap sebagai ekspresi kekompakan masyarakat menolak kebijakan daerah. Di tengah tekanan yang semakin keras, Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan PBBP 2 tersebut. Akan tetapi, keputusan itu tidak mampu meredam amarah warga. Ribuan orang tetap menggelar demonstrasi dengan tuntutan baru agar bupati yang berasal dari Partai Gerindra itu mundur dari jabatannya. Situasi memanas ketika Sudewo memutuskan menemui massa. Ia keluar dari kantornya dengan menumpangi kendaraan taktis. Dari atas mobil, Sudewo menyampaikan permohonan maaf. "Saya mohon maaf sebesar-besarnya," ucapnya singkat. Namun, pernyataan itu ditanggapi dengan lemparan botol air mineral dan sepatu dari arah kerumunan. Suasana berubah ricuh. Aparat kepolisian yang berjaga berusaha membubarkan massa dengan tembakan gas air mata. Bentrokan tak terhindarkan. Akibatnya, sebanyak 40 orang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi menyebut sebagian besar korban mengalami luka lebam, kepala bocor, kulit robek, hingga sesak napas akibat gas air mata. Kasus ini lantas menjadi perhatian nasional. Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, turut memberikan tanggapan mengenai kebijakan kontroversial tersebut. Menurutnya, penetapan tarif PBBP 2 September nuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Itu kan kewenangan daerah. Jadi, harusnya disesuaikan di level daerah, ujar Anggito saat ditemui di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis 7 Agustus tahun 2025. Lebih lanjut, Anggito menjelaskan bahwa mekanisme evaluasi kebijakan fiskal daerah berjalan secara berjenjang dari kabupaten, kemudian dievaluasi oleh provinsi, dan selanjutnya melibatkan Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan. Kalau Kemenkeu iya ikut mengevaluasi, tetapi kan harusnya di level provinsi dulu, imbuhnya. Ia juga menegaskan, meski tarif PBBP 2 di Pati disebut belum pernah naik selama belasan tahun, proses penyesuaian tetap harus dilakukan sesuai mekanisme evaluasi. Anggito menolak berkomentar terkait dampak kenaikan hampir 3 kali lipat itu terhadap inflasi daerah, namun menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kini, Kabupaten Pati masih diliputi ketegangan. Pembatalan kebijakan tidak menyurutkan desakan warga agar Bupati Sudewo mundur dari kursinya. Suara rakyat kian lantang bergema, menuntut perubahan di pemerintahan daerah mereka. Saya kawal Polri dan TNI bersama masyarakat. Polri akan mengawal penyampaian rekan-rekan semuanya di Pemda maupun di Dewan. Ya. Saya mengimbau pada rekan-rekan semuanya bahwa kegiatan ini tolong dilaksanakan dengan kondusif, jangan anarkis, bisa tertib sanggup.